anak-anakku kelas 6 semuanya, apa kabar kalian? Pastinya semua sehat dan penuh semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu Nia dalam pelajaran agama. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita ketemu dalam pelajaran kita kali ini. Halo anak-anakku yang terkasih, selamat bertemu lagi. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Kita hari ini akan belajar untuk materi pelajaran kita yang ketiga, yaitu bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak yang terkasih, mengapa kita mempelajari hal ini? Yang pertama, kita akan belajar bersyukur bagaimana dengan segala keanekaragaman dan kekayaan alam Indonesia yang begitu berlimpah ini kita mampu mensyukurinya. Yang kedua, kita ikut serta untuk bisa membantu berpartisipasi melestarikan keanekaragaman, kesatuan dan juga kekayaan alam Indonesia yang begitu berlimpah ruah. Baik anak-anak, mari kita segera mulai pelajaran kita kali ini. Nah anak-anak, ini dia kelebihan negara Indonesia. Banyak sekali kita bisa temukan, antara lain yang Ibu sampaikan di sini, yaitu letak strategisnya, kemudian kekayaan alam yang berlimpah, kemudian alamnya yang begitu indah, dan berikutnya aneka ragam suku, budaya, agama, dan ras. Baik, kita bahas satu persatu. Ini dia letak strategis negara Indonesia. Wah, luar biasa, enak sekali ya kita tinggal di Indonesia ini. Kita diapit oleh dua benua besar, yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian juga kita diapit oleh dua samudra yang begitu luas, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wow, ini sangat menguntungkan ya untuk tempat kita ini. Berikut, wah ini dia. Kalau bicara tentang indahnya alam Indonesia nih, wah nggak ada habisnya. Ada dan banyak sekali. Mungkin ribuan atau ratusan ribu tempat indah yang ada di Indonesia. Alamnya begitu luas, begitu mendekati sempurna lah. Hutannya yang begitu menghijau, kemudian ada gunung-gunungnya, ada sawahnya yang menghijau, ada lautannya, ada danaunya, ada air terjun, banyak lagi. Mungkin kalian ada yang sudah pernah mengunjungi yang tertera di gambar ini kali ya. Itu ada Gunung Bromo, ada Danau Toba, ada air terjun si Piso-Piso, dan masih banyak lagi ya. Wah, kalau ada nyanyinya hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, keren ya. Wow, Indonesia yang luar biasa. Berikut, inilah kekayaan alam Indonesia. Luar biasa. Ada kayu yang bisa kita dapatkan dari hasil hutan. Itu nggak hanya kayu sih, ada rotan, damar dan sebagainya. Kaya banget dari hutan itu sendiri. Ada pertambangan. Wah, tambang apa? Ada tambang timah, ada tambang emas, batu bara, dan wah masih banyak lagi kalau disebutkan. Ada perkebunan jagung, perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Tidak kalah hebatnya adalah kekayaan laut Indonesia. Wow, menyimpan banyak sekali sumber daya dari laut itu. Bisa berupa ikan, bisa berupa terumbu karang yang indah sekali. Wah, keren pokoknya. Kemudian ada juga kita berlimpah dengan iklim yang tropis ini, berlimpah dengan cahaya matahari, seringkali dimanfaatkan untuk panel surya. Bisa juga dari pertanian ya. Wow, pertanian kita bisa berlimpah dengan padi yang menguning menjadi beras menjadi nasi. Wow, kita ini benar-benar dimanjakan oleh alam Indonesia sebenarnya ya. Wah, Tuhan memang baik sama bangsa kita ya. Berikutnya apa lagi nih? Keanekaragaman suku, budaya, agama, dan ras.
Wah, kalau bicara hal ini seperti sudah kita pelajari di pertemuan pertama, wow, luar biasa, banyak sekali aneka ragam suku, budaya, agama, dan ras bisa kalian sebutkan, dan mungkin kalau disebutkan lagi di sini, bisa kita capek menyebutkannya karena banyak sekali. Ya, nanti bisa kalian lihat-lihat lagi dari sumber-sumber lain tentang keanekaragaman ini. Berikut, kita bersyukur kepada Tuhan atas tanah Indonesia dan kekayaan alam yang melimpah ini. Seringkali ini yang membuat bangsa lain iri loh dengan kondisi alam kita yang luar biasa ini. Orang bilang tuh ada lagu, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ibaratnya nih, kalau di negara kita hanya nancepin nih batang singkong, ubi gitu ya, ditancepin bisa numbuh. Coba kalau kita hidupnya di kutub utara, kutub selatan, mana tumbuh, nggak bisa ya. Jadi bersyukur tempat kita ini luar biasa, bisa tanahnya menghasilkan berlimpah-limpah berkat berupa tumbuhan yang akhirnya bisa menghasilkan makanan bagi kita manusia. Anak-anak, Allah juga pernah memberikan tanah yang begitu subur, begitu indah, kaya alamnya itu berlimpah. Diberikan kepada siapa? Kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Yang disebut Taman Eden atau yang kita kenal dengan Firdaus. Taman di mana manusia hidup bahagia dan sejahtera bersama dengan Allah. Tempat kebahagiaan. Itulah Taman Eden atau Taman Firdaus itu. Ada di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 18. Nanti bisa kalian buka lagi kitab suci kalian dan bacalah secara baik dengan detail. Di sana dikisahkan tentang manusia dan Taman Eden. Ini juga pernah kalian pelajari kan ketika kalian masih kelas kecil dulu, dan ibu yakin banget kamu masih ingat seperti apa kisah manusia dan Taman Eden itu. Nah, situasi atau keadaan Taman Eden, wah indah sekali. Di sana terdapat berbagai jenis pepohonan. Ada sungai-sungai yang mengalir di taman itu. Ada 4 sungai. Dalam kitab suci disebutkan Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Kemudian ada berbagai jenis binatang yang hidup di darat. Ada yang di air, ada juga yang di udara. Semua pada waktu itu Tuhan ciptakan dalam kondisi baik adanya. Tidak ada cacat celah sama sekali dan indah sekali. Wah, Tuhan memang kalau memberi itu benar-benar totalitas untuk manusia. Bersyukur ya, Tuhan kita luar biasa baiknya. Nah, Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Agar apa? Ada tujuannya, supaya mengusahakan dan mengolah taman itu, memanfaatkan sesuai kebutuhan dia, serta memberi nama kepada binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah. Nah, adapun tujuan mengolah Taman Eden untuk apa sih? Agar manusia itu sendiri dapat hidup bahagia dan memuliakan Allah. Hidup bahagia bagaimana? Artinya, dengan dia menjaga Taman Eden tetap baik, maka tanaman-tanaman itu juga akan menghasilkan buah-buahan, menghasilkan segala macam berlimpah untuk mereka bisa makan. Air pun dijaga dengan baik yang mengalir di taman itu, supaya mereka bisa minum dari air itu. Selain itu memuliakan Allah karena begitu hebatnya Allah, begitu baiknya Allah, dan mereka bisa memuji kebaikan Allah itu. Berikutnya, anak-anak pasti kalian masih ingat ya, kondisi Taman Eden yang semula baik, indah, asri, manusia bisa hidup berdampingan dengan alam dan makhluk hidup lainnya, seketika berubah total 180 derajat ketika mereka mulai melanggar perintah Allah. Mereka jatuh dalam kedosaan, dan itu membuat relasi mereka dengan Allah, relasi satu dengan yang lain, relasi dengan alam sekitar menjadi renggang, menjadi putus bahkan, dan tidak ada lagi kedamaian di dalamnya. Sungguh ironis ya.
Lalu apa sih hubungannya Taman Eden dengan keindahan Nusantara? Ada loh hubungannya, yaitu Allah menciptakan keindahan Nusantara Indonesia ini dengan segala keindahan alamnya yang luar biasa. Ada banyak kekayaan alam yang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Dan andai kata ini dikelola dengan baik oleh semua orang, pasti semua akan tercukupi. Tidak ada yang namanya orang yang kelaparan di negeri kita. Tidak ada orang yang miskin di negeri kita. Nah, PR besar untuk kita semua, untuk kalian para generasi penerus bangsa ini, bagaimana kita diajak untuk menjaga alam semesta ini, Nusantara kita dengan berlimpah ruah segala kebaikan yang Tuhan berikan melalui alam. Kita jaga baik, kita manfaatkan secukupnya kita. Jangan kita eksploitasi berlebihan hanya untuk kepentingan diri saja, sehingga melupakan yang lain. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ibu yakin ketika kalian sudah memahami ini, kalian bisa menerapkan kelak suatu saat dan mulai sampai di detik ini pun kalian sudah mulai membuat niat-niat baik itu. Ya. Baik, berikutnya kita juga belajar nih dari contoh keteladanan Yesus, bagaimana Yesus itu dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Nanti bisa kamu pelajari lebih lanjut, bisa kamu cek lagi, kamu baca ulang di kitab suci kalian ya. Di sana dikisahkan tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Yesus memberikan keteladanan dalam mencintai negerinya. Seperti apa sih bentuk kecintaan Yesus? Yaitu dengan selalu mengikuti adat istiadat Yahudi. Bahkan setiap tahun, orang tua Yesus, Bunda Maria dan Papa Yusuf selalu membiasakan Yesus, mengajak Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Di sana ada bait Allah dan ada perayaan Paskah Yahudi di sana. Ramai sekali orang merayakan pembebasan dari penindasan bangsa Mesir itu, dan Yesus mewarisi tradisi itu juga karena dia menjadi bagian dari bangsanya, dia mencintai bangsanya, maka dia mengikuti juga tradisi yang ada. Nah, anak-anak, kita diajak juga dengan meneladani Yesus tadi untuk kita juga mencintai negeri kita, mencintai Indonesia. Caranya bagaimana? 1. Kita menaati peraturan dan hukum yang berlaku dengan semangat kasih. Dimanapun kalian berada, mau di rumah, mau di jalanan, mau di sekolah, mau di tempat-tempat umum, kita taati peraturan yang ada. Oke? Yang kedua, bersahabat dengan semua orang dari berbagai latar belakang. Kita tidak perlu mempertanyakan, kamu ini suku apa ya? Kamu agamanya apa ya? Kamu kok kulitnya beda sama aku ya? No. Siapapun dia, kita terima menjadi sahabat kita. Berikut yang ketiga, kita diajak untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Banyak hal bisa kalian lakukan, dari hal yang sederhana saja. Di rumah kamu bisa menyiram tanaman yang ada di rumahmu. Mungkin di pot-pot kecil itu juga butuh kasih sayangmu loh, disiram supaya dia tumbuh dengan baik, menambah oksigen untuk kita gitu ya. Kemudian kamu juga bisa memilah sampah, kemudian yang masih bisa digunakan didaur ulang, lakukan itu ya. Kurangi juga penggunaan plastik supaya bumi kita tidak semakin sakit oleh sampah plastik. Juga styrofoam itu ya, karena itu diurainya ratusan tahun. Mari mulai saat ini kita juga menjaga ya, supaya bumi kita tidak semakin dikotori oleh sampah. Dan banyak hal lain lagi yang bisa kalian lakukan untuk memelihara alam ciptaan Tuhan ini ya. Berikut, anak-anakku yang terkasih, marilah kita semakin mencintai negeri kita, Indonesia. Semoga anak-anak semakin bangga dengan tinggal di Indonesia, semakin menjadi anak-anak yang mencintai dan mewujudkan kehendak Tuhan atas negeri kita, yaitu kita mengelola, kita memanfaatkan sesuai kebutuhan, kita memelihara keindahan alam, memelihara keanekaragaman yang ada.
Baik anak-anak, demikian tadi pelajaran bersama Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan di pelajaran berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan Tuhan memberkati. Bye-bye.